Sambil kita mulai ya, sambil nunggu temennya. Nah, sedikit kita kemarin saya pusing saya nggak bisa, tapi sebetulnya saya pengen jelaskan itu ada fungsi pembangkit. Akhirnya udahlah, fungsi pembangkit baca sendiri aja nggak apa-apa, nggak terlalu sulit. Nah, saya review kemarin hari Jumat itu kan kuisnya adalah bab 4, 5, dan 6. Bab 4 itu tentang graf. Nah, graf itu ada terminologinya, bahwa graf itu adalah pasangan dari G adalah sama dengan himpunan dari V dan E, ya, pasangan dari V dan E, di mana V-nya adalah vertex, E-nya adalah edge. Nah, kalau vertexnya tidak boleh kosong, tapi edge-nya kosong. Berarti kalau hanya graf hanya vertex satu aja itu juga namanya graf, di mana edge-nya boleh kosong. Terus kemudian ada macam-macam graf, tapi yang di sini ada graf graf yang berarah dan tak berarah. Nah, terus ya ada terminologi macam-macam, mana ada lintasan dan sirkuit. Kalau lintasan itu melalui vertex dan berakhir tidak harus ke vertex semula. Nah, kalau sirkuit mulai dari vertex melalui beberapa edge dan kembali ke vertex semula. Itu namanya sirkuit kan gitu kan ya. Nah, terus nanti ada lagi ditambahkan dengan istilahnya ada sirkuit lintasan dan sirkuit Euler maupun Hamilton. Kalau lintasannya Euler, jadi dia harus semua edge dilalui, tapi tidak boleh diulang lebih dari satu kali. Jadi semua edge dilalui, tapi tidak boleh berulang dua kali. Sedangkan sirkuit Euler mulai dari vertex melalui seluruh edge yang dilalui hanya satu kali dan kembali ke vertex semula. Itu adalah sirkuit. Sedangkan kalau lintasan Hamilton semua vertex, lah bedanya kalau Euler itu adalah edge yang dilalui, seluruh edge dilalui. Kalau Hamilton seluruh vertex itu harus dilalui. Kalau lintasan dari tidak harus kembali ke vertex semula, tapi kalau sirkuit harus dari vertex awal kembali ke vertex awal, di mana semua vertex dilalui hanya satu kali kecuali vertex awal, karena nanti vertex awal kan kembali ke vertex akhir, berarti kan dilalui dua kali. Itu adalah lintasan dan sirkuit Euler. Kalau pewarnaan graf juga gitu, ukurannya itu tergantung dari degree dari tiap vertexnya. Kemudian kita selang-seling mana warna yang minimal. Jadi kalau kita memberi suatu warna, ada 3 bentuk pewarnaan, yaitu warna edge, warna vertex, dan warna daerah. Kita harus memberi warna yang paling terkecil. Kalau warna daerah itu kita sama aja dengan mewarnai graf planar. Nah, graf planar itu adalah seluruh edge-nya tidak ada yang saling silang. Nah, itu adalah graf planar. Kemudian untuk mewarnai itu kita berdoman pada banyaknya degree pada vertex. Nah, gitu kan ya. Terus kemudian untuk aplikasinya graf kita gunakan shortcut dengan menggunakan algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra kita harus menelusuri mana edge yang terkecil sehingga akan didapatkan shortcut, artinya lintasan yang terpendek. Kita gunakan algoritma Dijkstra. Selanjutnya kita masuk ke graf juga, tapi lebih spesifik ke tree. Kalau tree itu adalah suatu graf yang tidak ada sirkulernya atau tidak ada sirkuit. Nah, berarti itu adalah tree. Nah, dalam tree itu ada macam-macam, tapi kita titik beratkan kepada binary tree. Nah, di dalam binary tree kita bisa menggunakan aplikasinya itu adalah Hutman-Coates. Nah, Hutman-Coates itu kan binary tree. Sedangkan nanti kalau pohon atau tree, kita bikin spanning tree. Jadi kalau kita buat graf yang sirkuitnya dihilangkan kan menjadi tree. Tapi kalau minimum spanning tree, kita cari path-nya yang jumlahnya terkecil. Itu namanya minimum spanning tree. Nah, udah itu kan tree. Ya kan? Itu sudah. Terus masuk itu bab 4 dan bab 5. Kalau bab 6 rekurensi. Rekurensi itu kita harus mencoba atau
membuat solusi dari persamaan rekurensi menjadi fungsi yang eksplisit. Karena kalau rekurensi itu kelemahannya itu adalah kita harus mencari ke bawah sampai ke nilai awal. Setelah itu dari nilai awal kita masukkan nilainya naik ke atas, maka akan kita dapatkan nilai N yang akan dicari. Sedangkan kalau eksplisit kita langsung dapat menemukan N berapapun, maka nilai daripada AN atau suku yang ke N langsung kita dapatkan. Itu maka dari situ relasi referensi itu diusahakan dicari solusi eksplisitnya. Nah, solusi eksplisitnya. Nah, untuk mencari solusi eksplisitnya itu ada beberapa metode. Metode yang pertama adalah iterasi. Nah, iterasi ada dua, iterasi ke bawah dan naik ke atas. Jadi kita usahakan kita substitusikan nilai AN-1, AN-2 kita substitusikan sehingga akan kita dapatkan nilai AN-nya berdasarkan hasil substitusi dari nilai AN sebelumnya. Nah, kan itu kan. Itu kalau turun. Kalau nilai ke atas juga begitu, mulai dari nilai awal 0, A0 naik ke atas sehingga mendapatkan nilai AN. Ya. Metode iterasi itu dilakukan apabila persamaan rekurensinya tingkat 1. Artinya di sini hanya AN yang diketahui hanya AN dan AN-1. Tetapi kalau lebih dari tingkat 1 akan lebih rumit. Misalkan AN sama dengan AN-1 tambah AN-2 lah, itu kan tingkat 2. Akan lebih rumit. Maka cara yang lainnya untuk mendapatkan solusi relasi rekurensi tingkatnya lebih dari 1, maka kita gunakan persamaan karakteristik. Maka untuk mendapatkan persamaan sehingga kita dapat menemukan solusi yang homogen. Solusi yang homogen artinya itu tidak ada Fn-nya. Apabila ada Fn, maka kita harus mencari solusi partikulir. Nah, berarti solusi partikulirnya itu tergantung dari fungsi Fn-nya. Ada 6 bentuk fungsi yang ada di dalam metodenya itu. Kalau selain itu, ya nanti kita akan mencari bentuk yang lain. Yang ada sekarang yang itu adalah 6 bentuk fungsi, yaitu D, A pangkat N, di mana kalau A-nya akarnya kembar, atau A-nya bukan akar dari persamaan karakteristiknya. Terus N kali A pangkat N. Nah, kan itu kan ada 2 juga kan itu kan. Terus A pangkat N-nya juga ada 2. Kalau A-nya akar karakteristik dan A-nya bukan akar karakteristik. Nah, itu adalah persamaan rekurensinya untuk mencari persamaan yang penyelesaian yang partikulir. Nah, yaitu materinya yang di 456. Jadi hanya penjelasan secara ringkas sekarang itu. Ada pertanyaan, mungkin ada yang belum jelas yang mana? Sambil mereview itu. Oke ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke teori bahasa dan otomata. Saya share screen. Jangan lupa hari Jumat, mestinya hari ini kuis kan, Anda minta hari Jumat ya sudahlah hari Jumat ya. Hari Jumat apa. Sebelumnya kita adalah kode absensinya. Aduh. Kode absensinya. Ini adalah kode absensinya, daripada nanti saya lupa. 35. 73 ya. Ya, ini adalah kode absensinya, jangan Anda absen. Oh, maaf, materinya belum saya upload, nanti saya uploadkan aja lah. Nah, oke. Nah, kita mulai. Ya, habis ya. Nah, materi yang cakupan materinya ada sementara ini kita ada 3 dulu. Ini pendahuluan, apa yang dimaksud bahasa dan tata bahasa. Jadi nanti kita pas nih, ada bisa ini sudah saya upload ini nggak salah ya. Sudah saya upload ini. Sudah lengkap. Jadi ada 3 kali pertemuan, sisa 3 kali pertemuan itu pas untuk sampai ke finite state maxim. Nah, ini kita output, ini tanpa output, dengan luaran dan tanpa luaran.
Oke. Jadi artinya di sini teori artinya orang apa itu metode yang digunakan itu kita meniru tata bahasa yang ada di bahasa Inggris ya. Karena sumbernya dari bahasa Inggris ya tata bahasanya bahasa Inggris. Tapi dari ini modelnya nanti kita bisa suka kita, cuma definisi pengertiannya itu kita masuk ke dalam tata bahasa Inggris ya. Tapi kalau kita sudah model ke DFA, NFA, deterministik dan non deterministik finite automata, kita bisa membuat model itu. Salah satu contoh yang digunakan di sini itu karena di sini nanti serba otomasi. Nah, contohnya itu kalau ya saya lihat di film ya dan ceritanya orang-orang gitu. Saya karena belum pernah ya sudah pernah keluar negeri tapi kan tidak di negara yang sangat maju seperti di Amerika atau Belanda atau di Inggris itu orang kalau beli kopi kan cukup pakai koin itu, dimasukkan koin, maka kita tampung ada gelasnya itu kita tampung, maka kopinya itu langsung keluar dan tidak akan tumpah. Jadi sudah terukur dengan gelas itu. Nah, itu namanya lah desain daripada desain sistemnya ya. Kalau mesinnya tentu dibuat pakai alat ya. Kalau desain sistemnya itu, nah itu namanya non deterministik automata. Jadi nanti itu yang arah-arahnya ke sana. Nah, terus demikian juga kalau Anda lihat misalkan di mesin cuci kita juga masukkan koin. Nah, koin kemudian kita masukkan ada sudah siap sabun dari itu kemudian masukkan itu jadi dalam sekian menit dia akan keluar baju itu jadi bersih ya. Bahkan sampai kering kan gitu kan ya itu namanya sistemnya itu menggunakan automata itu contoh-contoh yang digunakan sistemnya di automata. Demikian juga kalau di Indonesia Anda waktu itu belum pernah ke KPA ya atau ke stasiun lah ya ke stasiun Anda kan di situ pengen beli minum kan di situ ada perintah masukkan uang 10.000. Nah, kita masukkan 10.000 maka kita akan keluar minumannya. Yang jadi masalah yang sekarang sistemnya kadang-kadang itu tidak cerdas. Tidak cerdasnya itu kalau harganya 10.000 ternyata kita punya 20.000. 10.000-nya nggak punya. Masukkan 20.000 keluar tapi tidak ada kembaliannya. Nah, itu kan nggak cerdas sistemnya. Misalnya sistemnya belum begitu cerdas itu. Mestinya kan dia di-scan uang 20.000, oh ini 20 ribuan. Berarti dia harus mengeluarkan kembalian 10.000. Nah, ini namanya nanti ada finite state machine-nya di situ. Ada yang cerdas, ada yang tidak. Nah, kalau di Indonesia finite state machine, nah itu yang kita sebut sebagai finite state machine, itu belum begitu berkembang. Nah, kenapa kok belum begitu berkembang? Karena Indonesia itu inflasinya cukup tinggi. Nah, sebagai contoh, misalkan kita buat mesin untuk barang yang harganya 10.000. Nah, karena dia kulaannya kan 8,5 atau 8.000. Berarti kalau mesinnya 10.000 kan masih untung kan ya. Nah, 1 tahun. 1 tahun kemudian minumannya 10.000 sudah naik menjadi 11.000. Nah, berarti kan kita harus ganti mesinnya lagi kan. Nah, itu makanya di Indonesia belum berkembang finite state machine-nya. Itu masalahnya karena inflasi kita terlalu tinggi, terlalu cepat. Beda dengan yang negara yang sudah stabil ekonominya, itu mereka itu ya koinnya $1 5 tahun belum tentu dia terjadi inflasi ya tetap barang yang dibeli $1 itu masih bisa. Dan itu adalah pengantar teori bahasa dan otomata. Nah, ini hanya sekedar apa itu istilahnya ya tidak kulitnya tapi tidak begitu lengkap. Karena apa? Karena ini sini kan mestinya satu mata kuliah sendiri. Makanya kita sebut pengantar aja. Kalau di dalam kuliah ya teori bahasa dan otomata. Pengantar. Oke, terlanjut. Nah, pendahuluan. Nah, ini tadi kan teori bahasa membicarakan bahasa formal. Nah, itu kan namanya teori bahasa kan bahasa formal. Formal kepentingan perancangan kompilator lah. Ini nanti di kita itu tidak akan menggunakan kompilator. Anda tahu nggak bedanya kompilator dengan interpreter? Nah, pada saat kita membuat program itu kan kita gunakan
kompilator. Kita mengcompile, artinya melaksanakan proses. Kalau kompilator sama interpreter. Kalau interpreter itu hanya menerjemahkan aja, tidak memproses. Nah, bedanya di situ ya. Jadi makanya kalau di dalam Java atau dalam Python itu kita ada compilernya. Jadi kalau kita membuat program untuk mendapatkan bahwa program itu outputnya, maka kita harus mengcompile atau di-compiler dengan cara merunning program tersebut. Nah, apabila salah, compilernya itu tentunya sudah punya sintak. Nah, sintak itu apa? Sintak adalah aturan-aturan yang disesuaikan dengan bahasa di dalam bahasa language-nya itu. Misalkan sintaknya Java, sintaknya Python, sintaknya SQL, itu kan berbeda-beda. Artinya sintak itu adalah aturan-aturan yang diterapkan sesuai dengan bahasa yang dipakainya itu. Jadi kalau sintaknya Java akan berbeda dengan sintaknya dengan Python, atau berbeda dengan sintaknya SQL Server, atau berbeda sintaknya dengan Visual Basic. Nah, itu adalah compilernya. Jadi kalau kita dari belajar bahasa adalah kumpulan kalimat ya, tentunya kalau kalimat kumpulan dari kata kan itu aja, kata kumpulan dari huruf kan itu ya, kan gampangannya seperti itu kan. Nah, jadi kalau otomata adalah mesin abstrak. Nah, karena apa? Karena hanya sifatnya desain. Nah, supaya realnya ya dibuat dengan pakai alat. Nah, makanya otomata adalah mesin abstrak. Abstraknya karena kita ada desainnya, hanya desain saja. Nah, jadi artinya gini, saya inginkan mesin otomata itu keluarannya adalah X, maka saya mendesain sistemnya seperti apa. Nah, nanti ada contohnya. Ya. Nah, divisi ini teori otomata adalah teori mengenai mesin-mesin abstrak dan berkaitan dengan teori bahasa formal. Bahasa formal. Jadi induknya itu kita nyontoh dari bahasa formal, dari grammarnya itu seperti apa. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan nota, yaitu grammar, tata bahasanya. Jadi aturannya gimana? Grammar adalah bentuk abstrak yang dapat diterima atau accept untuk membagikan suatu kalimat otomata berdasarkan suatu aturan tertentu. Lah ini harus punya aturan. Nah, teori otomata meliputi teori bahasa formal, regular expression, finite automata. Nah, kalau teori bahasa formal belum bisa, kita hanya konsepnya aja dulu, belum bisa menciptakan sistem mesin. Nah, regular expression juga begitu, masih merupakan bahasa juga. Nah, kalau finite automata itu sudah mendekati, kita akan membuat sistemnya. Nah, finite automata itu ada dua, ada deterministik dan non-deterministik. Nah, inilah yang nanti yang sudah kita sampai tujuannya itu membuat sistem mesinnya, terus context free grammar. Nah, ini adalah penunjangnya aja. Oke, maksud. Nah, sekarang kita belajar mulai dari bahasa dulu. Alfabet. Sebuah alfabet adalah sebuah himpunan berhingga dan tak kosong dari simbol alfabet disimbolkan oleh sigma. Jadi kita lihat sekarang, kita belajar sigma. Jadi contohnya sigma 01 adalah alfabet biner. Sigma sama dengan A, B, C sampai Z, himpunan semua huruf kecil. Himpunan semua karakter ASCII, ini juga alfabet. Nah, huruf ASCII kita ingat kalau Anda belajar algoritma, maka bahasa pemegangan kode ASCII itu kan setiap huruf atau setiap touch atau tombol di dalam laptop atau di dalam komputer itu selalu digunakan, disimbolkan dalam bentuk ASCII. ASCII itu American Standard Code International Interchange. Nah, itu kan ya. Jadi itu interchange. Nah, terus misalkan A terdiri dari 7 bit biner. Nah, binernya ada 7 bit, berarti 2/7 itu berapa? 2/7 itu 108 ya. 108. Nah, 128, maka kode ASCII-nya masih cukup karena 128 kode yang bisa dikodekan. Nah, itu ada kode. String, nah ini kita string, sebuah string atau kata. Jadi kalau ini alfabet itu yang komponen yang terkecil, itu simbol yang terkecil, kita sebut alfabet. Sedangkan string adalah kumpulan daripada simbol-simbol. Nah, string atau word adalah deretan simbol-simbol berhingga yang dipilih dari alfabet, loh kan, betul kan, dari alfabet. Contohnya 01110, dan ini adalah string dari alfabet biner 01. Jadi kalau saya punya deretan string seperti ini,
Oh, ini berarti didapat dari bahasa biner. Nah, dari segmennya 01. String kosong adalah string di mana tidak ada kemunculan simbol dan dinotasikan dengan epsilon. Jadi kalau string kosong misalkan 011 saya beri E 111, artinya berarti E-nya di sini ada blank, kosong ya. Kosong itu ada blank itu. Oke, lanjut. Nah, panjang string adalah banyak simbol dalam string. Kalau yang ini kan 6 panjang string. Maka kita simbolkan dengan harga mutlak W. Nah, W-nya adalah word, singkatan word. Jadi panjang W ini banyaknya W adalah 6. Panjang string kosong adalah 0 karena tidak ada kosongan 0. Nah, X adalah sebuah substring dari string Y. Jika ada string W dan Z, keduanya dapat berulang string kosong sedemikian hingga Y sama dengan WXZ. Nah, X-nya kan berarti kan ini kan himpunan dari himpunan apa substringnya kan, karena Y-nya ada WXZ. Ini berarti X-nya di bagian dari sini. Ini juga bisa juga. Misalkan kita nyebut aja di sini adalah Y sama dengan X, WZ, boleh, tidak harus di tengah kan itu ya. Ingat tidak ini juga ini harus sama aja kan, WXZ kan itu kan. Nah, jadi itu ya. Contoh, X-car merupakan substring dari car. Car sendiri kan juga X-nya kan. Carry. Nah, carry itu juga berarti kan car-nya itu adalah X, kan dia bagian daripada huruf carry ini kan. Nah, carry ini. Terus vicar. Nah, ini kan himpunan bagiannya, kan jelas kan. Jadi hanya himpunan bagian atau kita sebut sebagai substring. Nah, pangkat dari alfabet. Nah, ini pertama kali Anda belajar sesuatu yang baru itu pasti kita belajar terminologi. Demikian juga kayak grab itu. Nah, kan kita belajar terminologi. Nah, pangkat dari alfabet. Jika sigma adalah alfabet, himpunan dari semua string dengan panjang tertentu dari alfabet dinyatakan dan menggunakan notasi eksponensial. Jadi notasi XKK 0123 sampai dan seterusnya sebagai himpunan dari string dengan panjang K. Setiap string tersebut memiliki simbol sigma. Perhatikan, sigma 0 berarti hanya kosong. Ya kan, karena tadi panjangnya E kan dari 0, berarti sigma 0 kosong. Ingat E adalah string dengan panjang 0. Jika sigma 0,1 maka sigma 1 0 atau 1. Kan hanya 2 kan? Panjangnya kan 1, 0 atau 1. Sedangkan sigma 2 berarti 00, 01, 10, 11. Sigma 3 berarti himpunannya stringnya itu ada 3, yaitu ada 8 berarti ya. 000 dan ini ada 8. Dengan sigma 4 berapa panjang stringnya adalah 4. Ya, kan itu aja. Udah. Ini pangkat dari alfabet. Ada pertanyaan? Oke. Masih gampang kan ya? Oke. Kadang-kadang kita ingin memasukkan string kosong dalam himpunan string. Nah, himpunan semua string tak kosong dari alfabet dinotasikan sigma plus. Nah, kita lihat sigma plus. Jadi sigma plus itu adalah gabungan daripada sigma 1 tambah sigma 2, ini dan seterusnya. Ya. Sekarang sigma bintang. Nah, ada dua simbolnya. Kalau sigma bintang berarti sigma plus digabung dengan himpunan kosong E. Jadi kita ada E-nya ya. Jadi kita ingat galeri kalau sigma 1 tadi string dengan panjang 1, sigma 2 string dengan panjang 2, sigma 3 string dengan panjang 3 dan seterusnya. Berarti kalau sigma plus string panjang 1 digabung panjangnya 2 digabung panjang 3 dan seterusnya. Kalau sigma bintang berarti sigma plus digabung E. Berarti kalau sigma plus tidak ada E-nya loh ya. Sigma plus tidak ada E-nya. Untuk mendapatkan ada supaya ada E-nya berarti sigma bintang. Berarti sigma plus digabung dengan E. Oke. Nah, perangkaian atau concatenation string. Jadi kita gabungkan sekarang kita rangkaikan. Nah, ini juga bahasa pemrograman seperti ini loh ya. Artinya bahasa compilernya seperti ini. Kalau Anda kan enggak tahu, nah ini compiler. Nah, untuk di Indonesia kita enggak kalau di dulu ada kuliah compiler, saya pernah ngambil. Wah, ruwet gitu. Nah, ternyata bahwa di kita itu enggak perlu karena apa? Karena kita kan enggak menciptakan software kan. Nah, kita menciptakan software itu dari software yang telah ada. Jadi contohnya itu kita membuat software tentang yang di ITS itu tentang
akademik. Nah, yang ada perwalian itu kan. Berarti di situ tidak perlu compiler karena compilernya yang digunakan adalah compiler dari VB dan SQL Server. Nah, jadi langsung akhirnya kita bisa membuat software database, yaitu seperti sistem informasi akademik itu, SIAKAD. Itu. Ya, demikian juga kalau nanti Anda tugas akhir, maka jurusan matematika itu membuat suatu software yang kita sebut SIAMAT. SIAMAT itu adalah sistem informasi akademik matematika. Nah itu karena itu dia juga tidak perlu compiler karena dia dibangun dari SQL Server dan Visual Basic. Berarti compilernya ikut di Visual Basic dan SQL Server. Nah itu ya. Nah nanti karena sekarang karena sekarang serba IT ya semua seperti itu diotomatisasi. Jadi nanti kalau Anda tugas akhir maka Anda harus mendaftar di SIAMAT, Sistem Informasi Akademik Matematika yang dibuat oleh matematika. Kemudian di situ akan memberikan akan ada permintaan nama dan macam-macam data yang dimasukkan. Kemudian Anda harus mengupload proposalnya, nah, menandakan bahwa Anda bukan tugas akhir. Oke, lanjut ke sini lagi. Jadi perangkaian atau string, jadi kita rangkai. Jika X adalah string yang disusun oleh I simbol, yaitu X, AI, A2, dan seterusnya AI, dan Y adalah string yang disusun oleh J simbol, sebanyak J simbol, yaitu BI sampai J, maka string XY ya kita gabungkan aja kan. Nah, dengan panjangnya berapa? Panjangnya panjang I ditambah panjang J. Contohnya ini, dan ini kalau kita gabung, nah berarti kan XY tidak sama dengan YX. Nah, berarti tidak concatenation-nya tidak bersifat komutatif. Nah, untuk string W persamaan EW sama WE lebih kecuali kalau digabungkan dengan concatenation yang himpunan kosong, berarti dia komutatif. Ideal identitas untuk perkalian. Ini kan identitas perkalian. Oke. Terus lanjut. Nah, bahasa lah. Tadi kalau kita bahasa berarti kita gabungan dari Word. Nah, berarti himpunan string-stringnya semuanya dipilih dari ini, diambil dari himpunannya ini. Kenapa kok nggak plus? Karena kalau plus kan tidak ada yang kosong, berarti kita ngambilnya adalah sigma bintang. Nah, di mana epsilonnya itu adalah alfabet. Jadi kalau di dalam komputer di komputer itu adalah epsilon bintangnya itu adalah 0 dan 01. Nah, itu yang kita gunakan komputer hanya menggunakan bahasa biner karena nanti akan diterjemahkan dalam bahasa kalimat dalam bentuk word yaitu dengan menggunakan ASCII. Ya, adalah alfabet ini. Nah, perhatikan bahwa bahasa Sigma tidak harus memiliki string dengan semua simbol E. Nah, tidak semua ini bahasa simbol E-nya tidak harus semuanya. Ya kan? Dengan demikian, jika L adalah bahasa dari Sigma, diketahui bahwa L adalah bahasa pada alfabet yang memuat superset dari Sigma. Jadi himpunan seluruhnya itu. Nah, oke. Nah, sekarang contohnya bahasa Indonesia yang merupakan koleksi kata-kata dalam bahasa Inggris yang benar. Nah, jadi kata-kata tersebut merupakan string pada alfabet yang mengandung semua huruf. Nah, bahasa Java atau bahasa programan lainnya memuat alfabet dan kode ASCII. Nah, kode ASCII-nya itu kan dalam bentuk biner, dia akan dikonvert ke dalam alfabet. Itu adalah bahasa Java. Oke. Nah, sekarang kita contoh ini. Bahasa dari semua string berisi n buah 0 dan diikuti oleh n buah 1 untuk n lebih besar 0. Nah, sekarang kita lihat n buah 0 dan diikuti oleh n buah 1. Berarti sama macam-macam n-nya kan. Nah, untuk n-nya lebih besar sama dengan 0. Berarti ini 01, 0011, 0011, 00 ini. Nah, sekarang saya beri contoh di sini. Misalkan saya membuatnya ini selain ini. Misalkan ini nah ini misalkan misalkan ini 001 terus saya di sini kalau gini. Nah, kalau ini termasuk bahasa ini enggak, termasuk bahasa ini enggak yang belakang ini. Nah, termasuk bahasa ini enggak? Yang ini loh, katakanlah ini L1 misalkan ya. Bahasa dari semua string. Nah, ini misalkan saya sebut aja dia L1 gitu ya.
L1. Nah, sekarang yang ini saya sebut L2. Nah, L2. Nah, L2. Kalau ini saya sebutkan L1 memenuhi kriteria yang dimaksud. Ya. Bahasa dari semua string berisi n buah 0 dan diikuti n21 untuk n bisa 0 adalah L1 ini. Apakah L2 juga memenuhi syarat yang di sini? Ya, saya jawab tidak. Kenapa? Kita baca pengertiannya itu. Bahasa dari semua string yang berisi n buah 0 dan diikuti n buah 1 untuk n lebih besar 0. Nah, ini kan 01, 00, 11, 00, 1. Nah, ini enggak. 01, 01 lah. 1 diikuti 0 kan ini. Berarti ini bukan dari bahasa yang dimaksud. Ngerti enggak? Ada pertanyaan di sini? Ngerti, Pak. Nah, oke, udah ngerti ya. Ini kan saya beri keterangan ini bukan bahasa yang dimaksud. Izin bertanya, Pak. Ya, Berarti apa? ini harus urut ya, Pak? Loh, iya, makanya sekarang kamu ini loh, Mas. Dalam bahasa itu misalkan saya ke pasar pergi. Boleh nggak kalau dalam grammarnya? Saya ke pasar pergi, bisa nggak? Nah, maka dari itu bukan bahasa Indonesia, nggak ngerti. Kalau dasar bahasa Indonesia itu adalah ada subjek, ada predikat, ada subjek, ada predikat, ada tempat atau objek. Berarti saya sebagai subjek, pergi sebagai objek, predikat, ke pasar sebagai tempat. Kan ngerti maksudnya ya? Ya. Ya, di sini juga gitu. Bahasa dari semua tergantung soalnya. Bahasa dari semua string berisi n buah 0 dan diikuti n buah 1, nah, ya kan? N buah 1 n buah 0, jadi n buah 0 diikuti n buah 1. Nolnya dulu baru diikuti 1. Kalau yang di sini kan 0 1 1 diikuti 0, enggak boleh. Ngerti ya? Bukan bahasa yang dimaksud. Oke. Ngerti enggak? Iya, Pak. Paham, Pak. Ya, kan itu. Nah, demikian juga kalau misalkan Anda belajar bahasa Indonesia tadi kan, nah, bahasa Indonesia harus memenuhi ketentuan subjek, predikat, objek, kan itu kan. Saya pergi ke pasar atau saya membeli buah. Nah, tapi kan dibalik enggak boleh kan. Saya buah pergi. Loh, kan enggak boleh. Saya buah membeli. Loh, kan enggak boleh karena tidak memenuhi aturan daripada bahasa tadi. Ya, itulah. Nah, ini kan namanya mesin juga begitu sama. Mesin juga sama. Nah, gitu kan ya. Nah, itu. Nah, gitu. Jadi bukan bahasa yang dimaksud. Nah, gitu. Karena apa? Karena ini adalah 1, 1, 0. Nah, ini 1 ya. Karena ini 1 diikuti dengan 0. Nah, 0 dengan diikuti 0 ini kan. Jadi dia salah. Nah, kan itu ya, diikuti 0. Nah, 0 diikuti 1 betul, tapi kan kalau 0 diikuti 1 betul, tapi kan 1 diikuti 0 yang salah, ya kan? 1 diikuti 0 yang salah. Nah, itu artinya dia bukan grammarnya. Nah, ya kan? 1 diikuti 0-nya yang salah. Yang membuat salah kan ini, ya. Oke. Nah, bahasa maksud karena 1 diikuti 0. Kan itu ya. Oke. Nah, himpunan string dari 0 dan 1 dengan banyaknya 0 sama dengan banyaknya 1 lah. Kalau ini urutannya tidak harus ditentukan, tapi yang jelas banyaknya 0 dan 1 harus sama. Jadi kan 0-nya 1, 1-nya 1. Epsilon kosong enggak apa-apa, ya kan? Karena epsilon tadi kan tuh. 00 11 01 01 boleh. Yang penting banyaknya 0 dan 1 itu sama. 1001 boleh asal banyaknya 1 dan 0 sama. Nah, itu kan. Nah, ya, maka dari situ nanti kita membuat sistemnya dari pembuatan aturan seperti ini tadi. Himpunan bilangan biner yang memiliki nilai prima. Nah, nilai prima ya 1, ini berapa nih?
Nah, 2 ya, ini 2 prima, 3 prima, pokoknya himpunan bilangan prima, semua di sini. Ya. Sigma bintang adalah bahasa untuk alfabet ini. Kosong N adalah bahasa kosong yang merupakan bahasa pada alfabet. Himpunan sigma adalah bahasa yang hanya mengandung string kosong, juga merupakan bahasa alfabet. Perhatikan kosong tidak sama dengan himpunan ini. Nah, ya, karena himpunan ini ada himpunan yang isinya kosong, ya kan, seperti himpunan kuasa tadi, ya. Nah, kalau E itu sama dengan himpunan kosong, ya. Kalau kosong tidak sama dengan himpunan E, karena seperti himpunan kemarin itu belajar himpunan kan tahu kan itu himpunan kuasanya seperti itu. Nah, ini contoh. Bahasa L1 A, B. Bahasa L2 X, AB, X lebih kecil 2. Ini adalah contoh-contoh bahasa. Nah, gitu ya. Jadi kalau yang ini kan ini. Ada nggak contohnya? Oh, nanti kan ada saya beri ada contohnya yang gini aja ya. Nah, contohnya kalau yang ini aja udah. XA ini banyaknya X panjangnya lebih kecil dari 8. Berarti bahasanya dibentuk apa saja coba? Apa? Nah, ini kan A, B, A, B diikuti ada yang kosong kan? Nah, tapi panjangnya 8. Berarti yang di sini kan A, 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 B boleh. Kan panjangnya berapa dia? Karena cuma 5, ya kan? Kan cuma 5, ya. A, A, B. Nah, terus koma. Terus kalau A sampai ini aja boleh enggak ya? Nah, ini aja boleh enggak? Boleh enggak? Kan hanya panjangnya hanya 6 lah. Boleh enggak? Mungkin enggak, Pak. Boleh. Ya, enggak boleh karena harus ada B-nya ya. Jadi kita mengacu kepada di sini, mengacu kepada sini ya. Oke, sementara ini aja dulu dah. Ini, pokoknya panjangnya lebih ini. Ya. Kalau ini ya enggak boleh ya, harus ada B-nya ya. Nah, nanti lebih jelasnya nanti. Nah, oke, nanti. Oke, lanjut dulu ya. Notasi lain dari bahasa yaitu contoh L1 berdasarkan string-string yang dikontruksi di dalamnya. AB, BAB, bintang digabung B, BB, AB. Nah, berarti kan di sini ini digabungkan dengan sini. Ya seperti kalau ini nanti kita berikan contoh biar lebih sifat atau karakteristik dari string L. Contoh L2 BYB sama dengan Y anggota AB. Ini artinya di belakangnya harus B, di tengahnya AB, AB, AB boleh, tapi yang terakhir harus B. Kan artinya itu kan ya. Nah, karena di sini ditentukan A, B, Y, B. Kan itu kan. B, Y, B. Y-nya itu kan berarti sembarang, string. Nah, berarti kan itu kan. Berdasarkan relasi rekursif, nah ini sigma anggota L, ya jelas lah. Kosong semua, kalau kosong selalu semua, karena ini adalah bintang, berarti dia betul anggota ini. Ya kan. Nah, untuk X anggota L dan yaitu Y anggota L, XY anggota L. Berarti ini kerjakan secara rekursif bisa. X-nya berapa, masuk ke Y-nya berapa. Oke. Nah, bentar ini. Ini kan contoh yang lebih enak mana ya. Bentar, bentar. Kalau ini kan konkav digabung. Bentar ya, ada contohnya itu. Supaya enak, supaya kamu biar lebih jelas ini. Ya. Nah, yang ini aja, tata lah ini contoh. Nah, sekarang
tata bahasa yang lainnya bisa dibaca sendiri aja lah. Nanti ketemu NFA dan PDA juga prosedural otomata. Nah, yang ini coba kita tata bahasa regular aturan. Simbol pada sebelah kiri harus berupa sebuah simbol variabel. Nah, bahasa aturan ini tata bahasanya simbol yang pada sebelah kanan maksimal hanya memiliki sebuah simbol variabel dan bila ada terletak di posisi paling kanan. Kita ambil contohnya begini. Kan A ke B, berarti yang di sini A-nya itu adalah kita perhatikan simbol sebagai variabel, berarti huruf besar. Kita definisikan huruf besar ya. Kalau yang bukan variabel kita simbolkan dengan huruf kecil. Nah, simbol pada sebelah kiri harus berupa sebuah variabel. Simbol pada sebelah kanan maksimal hanya memiliki sebuah simbol variabel. Dan bila ada terletak di posisi paling kanan. Jadi contohnya begini. A kan ini variabel, B adalah stringnya. Ya, string apa itu? Alfabetnya. Kalau ini salah, karena ini kan bukan variabel, B-nya variabel. Salah, karena yang jelas grammar itu dari A dipetakan ke sebelah kiri, dipetakan sebelah kanan. Sebelah kanannya minimal variabel. Jadi A ke B. Nah, A ke B salah, karena A-nya bukan variabel ini. A ke B diterima, karena A variabel, B-nya variabel. A, B, C tidak diterima karena C-nya variabel, B-nya bukan variabel. Kalau dia sebelah kanannya variabel, harus di sebelah kanannya. Jadi A, B, C, terbalik dong ini. A ke B, C, peraturannya gini. Simbol pada sebelah kanan masih hanya memiliki sebuah variabel dan bila ada terletak, oh ya betul paling kanan ya, paling kanan betul. Kalau yang ini diterima karena C variabel letaknya paling kanan, ya kan? A ke BC salah karena BA variabel, B-nya variabel tapi letaknya di sebelah kiri. Ini diterima, A, B, C, D diterima karena A sebelah variabel, D-nya juga variabel terletak di sebelah kanan. A ke B ke C, D ditolak karena sisi kanan hanya satu variabel, padahal di sini ada dua variabel, C dan D. A, B, ke C ditolak karena apa? Sebelah kirinya adalah berupa sebuah simbol variabel, padahal ini adalah alfabet. Nah, C-nya sudah betul, tapi di sini yang membuat salah itu adalah ini. Yang jadi sini kalau saya merah-merah, yang menyebabkan dia salah itu adalah yang ini. Salah ditolak. Ini kalau ditolak karena ada dua ini ditolak. Kalau diterima enggak, sudah betul kan? Ini ditolak karena B-nya harus di sebelah kiri. Ditolak. Nah, ini kan ditolak karena ini adalah harus variabel. Nah, ini harus variabel. Oke ya. Nah, sekarang kita ambil contohnya latihan soal. Nah, sekarang kita lihat nih. Yang ini diterima ditolak? Diterima, Pak. Diterima. Oke. Diterima. Nah, yang ini diterima ditolak? Diterima karena yang ini kan B variabel, awalnya variabel kan. B-nya variabel letaknya di sebelah kanan, berarti diterima. Ngerti enggak? Ya, diterima. Kalau yang ini terima tolak? Diterima karena kan variabel ke variabel boleh, enggak apa-apa. Kalau ini diterima tolak? Diterima, Pak. Diterima. Kalau yang ini terima atau ditolak? Ayo, ditolak. Kenapa ditolak? Karena variabelnya di sebelah kiri, sebelah kanan itu loh. Ditolak karena sisi kanan ya, karena sisi kanan variabelnya di kanan. Ngerti enggak? Kan sisi kanan yang ini loh, ini sisi kanannya kan. Nah, ini variabelnya kan harusnya di sisi di kiri. Karena di kiri. Mestinya dia harus di kanan. Contohnya yang BC ini loh ya. Nah, kalau yang ini diterima walaupun tidak ada variabel enggak apa-apa. Nah, ini juga diterima.
tidak harus ada variabel. Kalau yang ini apa? Ditolak. Ditolak. Ya kan? Kenapa ditolak? Karena apa? Sisi kanan variabelnya variabel ada di tengah, kan itu kan di tengah. Mestinya kan di kiri kan ya. Mestinya di kanan, mestinya kan di kanan ya. Artinya kalau yang ini saya ganti A gini baru diterima, kan itu kan ya. Karena dia variabelnya diletak di sebelah kanan. Nah, kalau ini ditolak. Kalau ini ditolak atau diterima? Ditolak, Pak. Kenapa ditolak? Soalnya di sisi kanannya variabelnya ada 2. Oke, ditolak. Ya oke. Ditolak karena sisi kanan variabelnya ada 2. Kan ada 2. Kan itu ya. Nah, ada 2. Kalau yang ini Diterima, Pak. diterima ya, diterima kok, ditolak. Diterima. Walaupun dia kosong enggak apa-apa toh. Nah, diterima. Oke. Kalau yang ini Ditolak. ditolak. Kenapa ditolak? Karena sisi kiri ada alfabetnya, ya kan? Ada alfabet, ya kan? Ada alfabet. Mestinya kan variabel kan? Nah, ini kan saya berikan bukan variabel, kan variabel. Kan itu kan ya, alfabet itu kan bukan variabel. Oke. Nah, oke. Terus lanjut. Nah, tata bahasa konteks, bebas konteks. Aturan simbol pada sebelah kiri harus berupa simbol variabel, sebelah kiri berupa simbol variabel. Nah, bebas konteks. Nah, ini kalau ini A ke B, C sebelah kiri berupa variabel. Nah, ini kan bedanya apa dengan tadi? Ayo. Sekarang yang dimana tata bahasa bebas konteks dengan tata bahasa reguler. Ayo, bedanya apa? Nah, tata bahasa reguler simbol pada sebelah kiri harus berupa sebuah simbol variabel. Simbol pada sebelah kanan maksimal hanya memiliki sebuah simbol variabel. Dan bila ada terletak di sebelah kanan, paling kanan dari paling belakang, kan itu kan paling kanan. Kalau yang ini tata bahasa bebas konteks aturan simbol pada sebelah kiri harus berupa sebuah simbol variabel. Bedanya apa loh? Bedanya yang di poin kedua itu, Pak. Bedanya sebelah kanan suka-suka. Ngerti enggak? Kalau tata bahasa reguler sebelah kanannya ditentukan. Sebelah kanannya itu alfabet, boleh ada variabel, tapi hanya satu dan terletak di sebelah kanan. Nah, berarti apa nih? Tata bahasa bebas konteks itu adalah tata bahasa reguler dengan aturan yang kedua dihilangkan. Iya, jadi aturan keduanya dihilangkan. Simbol pada sebelah kiri harus berupa simbol variabel, kan sama. Ya kan, sebelah kiri berupa sebuah simbol variabel. Nah, kalau reguler tadi kanannya ditentukan aturannya, punya aturan bahwa sebelah kanan itu boleh ada simbol variabel tapi hanya satu dan terletak di sisi kanan, kan itu. Kalau bebas konteks enggak, sebelah kanannya gimana? Ya suka-suka. Makanya dia bebas konteks. Nah, gitu. Nah, contohnya yang ini, loh, ya kan? Ini diterima. Kalau ini ditolak karena ini bukan variabel. Ditolak karena ada itu kan gitu ya. Ya, yang di sini kan yang sisi kanannya kan suka-suka. Kita hanya mengamati dari sisi kirinya saja. Sisi kirinya adalah sebuah variabel. Nah, kalau ini kan bukan variabel ditolak. Ini ada variabel dan ada alfabet ditolak. Nah, ini karena dua variabel ditolak. Nah, tapi sebelah kanannya nggak usah diperhatikan. Tapi kalau tata bahasa reguler harus diperhatikan sisi kanannya. Sisi kanannya itu harus
eh, boleh ada variabel, tetapi hanya satu dan terletak di paling kanan. Nah, kalau yang ini bebas ini kan bebas konteks variabel, bebas konteks diterima. Kalau bahasa regulernya diterima enggak? Ya, Diterima. kalau bahasa regulernya diterima enggak? Diterima, karena kan hanya variabel enggak apa-apa kan, satu alfabetnya enggak ada enggak apa-apa. Kemudian hanya itu kan enggak menyalahi aturan. Kita lihat bahasa konteks ini variabelnya tadi. Simbol pada sebelah kanan maksimal hanya memiliki simbol variabel dan bila memiliki sebuah simbol variabel dan bila ada terletak di sisi kanan, kan tidak mengharuskan ada alfabet. Nah, kan gitu, tidak harus mengharuskan alfabet. Jadi yang ini juga diterima. Yang ini kan diterima. Oke ya. Jadi tahu kan bedanya itu kan. Nah, itu oke. Adalah ini. Nah, ini guys. Tentukan apakah aturan prinsip itu memenuhi aturan bahasa yang bebas konteks. Nah, bebas konteks yang nomor 1 diterima enggak bebas konteks? Diterima. Terima, Diterima. Pak. Nah, karena kalau bebas konteks, perhatikan asal sebelah kanannya hanya satu variabel, sebelah kirinya satu variabel, sebelah Bahasa bebas konteks itu bukannya yang ditentukan yang kiri aja Pak, yang satu variabel. enggak, bebas konteks itu kan simbol pada sebelah kiri harus berubah sebuah. Oh iya, betul. Nah, sorry, betul. Yang ini saya ulangi lagi ya. Kalau ini diterima ya, yang ini juga diterima ya. Sorry. Kan dia walaupun variabel semua kan diterima ya. Ini juga diterima. Ya, yang ditentukan oleh sebelah kirinya ya. Satu. Nah, ini juga kalau ini enggak diterima, ini juga diterima, ini tidak diterima ya. Nah, betul. Ini ada D-nya karena di sini adalah alfabet bukan variabel. Oke, betul. Nah, bahasa konteks sensitif. Simbol pada seperti ini harus minimal. Ini ada minimal. Nah, ada minimal. Simbol pada sebelah kiri harus minimal. Nah, ini ada kata-kata harus ya. Harus minimal, tapi minimalnya harus minimal ada sebuah simbol variabel. Jumlah simbol pada ruas sebelah kiri, nah, sebuah simbol sebelah kiri harus lebih kecil atau sama dengan jumlah simbol pada ruas kanan. Jadi kita ingat ya, minimal ini jumlah simbol sebelah ruas kiri, simbol kiri lebih kecil ya, lebih kecil daripada jumlah simbol sebelah kanan ada lebih kecil. Oke ya. Jadi simbol yang sebelah kiri minimal ada sebuah. Berarti dua kan enggak apa-apa kan? Nah, ya, simbolnya variabelnya dua kan enggak apa-apa kan? Nah, tapi kalau sebelah kanannya harus lebih dari dua, ya kan? Ya kan karena sebenarnya lebih kecil dari dua. Oke. Nah, ini A diterima. AB diterima. Karena ketentuannya kan tidak ada harus hitungnya kan, diterima. AB diterima. Kan dia AB variabel, CD variabel, C minimal ya. Harus lebih kecil atau sama dengan, ya kan, atau sama dengan. Nah, sama dengan. Ya.
sama dengan diterima. Berarti ini kan A, B diterima. A, B, C, D, E ditolak. Karena variabelnya di sini 3 dan ini 2. Berarti kan dia lebih kecil, nggak bisa. Kalau A, B, dan C, D, E diterima. Variabelnya 1, sebelah kanan variabelnya 1. Posisi tidak ditentukan, terserah. B, A diterima. Nah ini kan yang penting dia 1 ini. A, B tidak variabelnya. Ya kan, sebelah kiri harus ada variabelnya. Nah, harus minimal ada 1 variabel. Kan itu ya, jelas ya. Oke. Oke. Nah, contoh latihan soal. Ini diterima enggak? Bebas umumnya aturan bahasa konteks sensitif. Diterima, Pak. Diterima. Yang ini, yang nomor 2? Diterima. Nomor 3? Diterima. Diterima. Nomor 4? Diterima. Diterima. Nomor 6? Diterima. Diterima. Nomor 7? Ditolak. Kenapa? Yang kiri lebih banyak dari yang kanan, Pak. Nomor 7? Yang sebelah kiri lebih banyak dari sebelah kanan. Nomor 7 ini loh. Apanya sebelah yang banyak sebelah kanannya? Wong ini E kok. Bukan variabel itu kan. Kita baca dulu. Simbol pada sebelah kiri harus minimal ada harus minimal ada sebuah simbol variabel. Nah, jumlah simbol pada sebelah kiri simbol tadi. Oh, bukan simbol ya, bukan variabel ya, simbol ya. Harus lebih sama dengan simbol. Nah, simbolnya kan sebelah kanannya tuh. Nah, kalau yang ini berarti apa nih? Iya, simbolnya lebih dari 1 ya. Nah, ini tolak ya. Karena ada 2 ini kan kosong. Ini tolak dong. Oh, ini ada 1 ya. Kalau yang ini nomor 8? Nomor 8? Ditolak. Ditolak karena tidak ada variabel ya. Yang ini nomor 9 juga ditolak karena nggak ada variabel. Nomor 10? Ditolak, Pak. Loh, diterima dong. Simbolnya lebih banyak ya. Nah, Iya, Pak. Yang kiri lebih banyak. ya lebih ya ditolak. Ya betul, ditolak. Kalau yang ini? Diterima, Pak. Diterima. Kalau yang ini? Diterima, Pak. Diterima. Kalau yang ini? Diterima. Diterima. Oke. Nah, tata bahasa unrestrict. Berarti simbol pada sebelah kiri harus minimal ada sebuah simbol variabel. Sebelah kiri minimal harus ada sebuah simbol variabel. Udah, berarti yang kita tentukan nanti sebelah kirinya ada simbol 1 variabel ya sudah. Ya, seperti ini kan diterima. Nah, kalau ini kan juga diterima, walaupun ada 2 enggak apa-apa, wong dia minimal. Iya kan? Minimal kan minimalnya ada itu. Sebelah kanannya nggak usah diperhatikan toh. Suka-suka kan itu kan. Nah, kalau yang ini jelas ditolak karena tidak ada variabelnya. Kan itu ya. Oke. Oke. Nah, ini latihan soalnya. Oke, sudah gitu ya. Oke. Yang ini kalau yang ini kan diterima, ya kan? Sebelah kanannya kan nggak diperhatikan itu kan. Makanya unrestricted. Nah, tidak terlalu ketat gitu. Yang penting sebelah kanannya ada 1 simbol variabel. Nah, berarti ini kan diterima, tidak diterima karena tidak ada simbol variabel, tidak diterima, tidak ada simbol variabel, ini diterima, enggak kan dia tidak mengurusi panjangnya simbol toh. Ini diterima, ini juga diterima, ini tidak diterima karena yang E-nya sebelah kirinya tidak ada simbol variabel, ini juga diterima, ini juga diterima. Oke. Oke. Nah, kalau gitu sampai untuk hari Rabu depan kita sudah mempelajari tentang DFA, deterministik dan non deterministik. Ya, nanti kita. Nah, itu artinya kita belajar grammarnya dulu. Nah, itu aturan ada bahasa. Nah, kalau besok sudah kita membuat sistemnya, mulai hari Rabu kita buat sistemnya. Oke, saya akhiri sampai sekian. Nah, ada pertanyaan mungkin? Nah, kalau nggak ada pertanyaan, Isi, Pak, saya mau bertanya. oke, yang mana? Yang tadi ada respon. Yang mana? Saya tak share screen lagi. Yang mana? Yang bagaimana?
Yang bebas konteks kalau nggak salah. Hmm? Yang bebas konteks kalau nggak salah namanya. Bebas konteks. Kita lihat sebentar dulu pengertiannya. Bebas konteks ini. Bukan ya. Yang atas itu. Heeh. Bebas konteks ini ya. Iya, Pak. Tetap simbol pada sebelah kiri. Simbol sebelah kiri harus berupa sebuah simbol variabel. Sebelah kirinya, sebelah kanannya nggak urus. Iya kan ya? Yang Iya. penting kan sebelah kiri. Nah, berarti yang di sininya kan simbol pada sebelah kiri harus berupa sebuah. Nah, ini kan katanya sebuah simbol variabel. Artinya sebelah kirinya hanya satu variabel, sebelah kanannya nggak urus. Kan itu dah. Ya. Berarti yang di sini, nah ini kan diterima, ditolak karena bukan variabel. Nah, ditolak karena dia sebelah kirinya hanya satu simbol variabel. Ini kan simbol pada sebelah kiri harus berupa sebuah harus berupa loh. Namanya harus itu kan hanya satu. Berarti yang di sininya kan ditolak karena di sini ada alfabet. Ini ditolak karena ada dua simbol variabel. Udah? Terus yang ditanyakan yang mana? Oh, itu sih, Pak. Saya tadi nangkepnya sebuah simbol variabel itu memungkinkan lebih dari satu sih, Pak. Ternyata katanya Pak Daryono tadi sebuah itu satu. Nah, iya toh. Satu. Simbol pada sebelah kiri harus berupa ya udah ganti satu simbol variabel wis. Ya, satu buah simbol variabel itu, Pak. Jadi Ya boleh satu buah, boleh lah. Sebuah kan bahasa Indonesia kan satu buah. kalau sebuah itu bisa bisa aja itu intinya harus simbol variabel gitu, Pak. Nah ya, Iya, tapi lebih dari satu gitu. oh, loh. Kalau satu buah itu udah eksak harus satu gitu. Bahasa Indonesia ini gimana? Senangkep saya gitu. Oh gitu ya, wes intinya itu aja ya. Ini kan Jadi, satu satu buah. Ya, wes, satu buah wes. Kalau bahasa Indonesia ya wes gini dah. Ya wes ya. Oke. Dah? Oke. Nah, kalau sudah ada lagi nggak yang lainnya? Ada yang tanya nggak? Cukup, Pak. Cukup. Nah, kalau udah cukup silakan Anda lihat ya. Oke. Ya, silakan Anda Terima lihat. kasih, Pak. Ya.